kehidupan kita yaitu tentang konseling dan juga psychological safety. Sejauh ini gimana teman-teman? Apakah sering menjadi tempat curhat? Yang biasanya senyum-senyum tuh berarti sering banget buat dijadiin teman curhat ya. Entah curhat masalah kerjaan, pasangan, apapun itu ya. Kadang kita dijadiin dalam tanda kutip tempat sampah ya teman-teman. Untuk orang-orang naruh sampahnya di kita ya. It's a blessing sebenarnya ya, karena di situ juga biasanya Tuhan pakai kita ya teman-teman ya. Amin. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin aku mau sedikit tanya juga nih buat teman-teman yang udah hadir di sini. Yes, oke. Oh ya, lupa kenalan lagi ya. Oke, kenalin nama aku Kesha Denisa. Buat yang baru pertama kali jumpa sama aku lulusan psikologi ya. Thankfully juga sekarang udah certified untuk professional coach dan juga certified untuk HR practitioner juga ya. Tapi cukup panggil aku Kesha aja. Sekarang aku bergereja di MKD Families bersama dengan suamiku tentunya dan ada Cijes di sini. Dan aku kerjanya sekarang di Shopee. Dan I love train people, teman-teman. Jadi emang kayak sharing hari ini itu aku suka banget. Jadi pas Kak Yulia kontak aku oke, yes, nanti aku akan sharing gitu. Jadi emang suka ya ngomong ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti terlalu bawel, please let me know ya. Oke, so teman-teman, sebelum aku lanjut, mungkin aku mau tanya sama teman-teman gimana sih caranya untuk menjadi a better friend ya, teman yang baik tapi lebih baik lagi ya. Gimana caranya? Silakan boleh tulisin di kolom chatnya boleh deh ya. Atau kalau nggak tulis di kolom chat mau ngomong langsung di unmute juga boleh ya teman-teman ya. Yes, oke. To be a better friend artinya adalah good listener. Yes, apalagi teman-teman. A better friend gimana sih caranya? Coba mungkin aku mau tanya sama Elizabeth kali ya. Hai Elizabeth. Halo Kak, Halo, apa kabarnya dirimu? baik. Baik ya, suaranya kecil sekali. Oh iya Atau di ya, aku doang ya? Apa teman-teman yang lain juga merasa udah kecil ya jelas. suaranya? Halo? Halo, Halo, halo? halo. Jelas, jelas. Yes, oke jelas. Oke, Elizabeth, kalau kamu sendiri, menurut kamu menjadi teman yang baik itu gimana sih, Elizabeth? Kalau Cidila kan tadi good listener itu salah satunya. Dan kalau aku Mm-mm. jadi teman yang baik itu spend time waktu, Oke, berwaktu. spend time. Mm. Spend money juga nggak? Ya, itu termasuk juga ya pastinya. Itu Kotim aja ya? Atau Cidila aja deh? Oke, thank you Elizabeth buat jawabannya ya. Ternyata spend time juga ya teman-teman untuk jadi a better friend. Ada lagi mungkin yang mau sharing gimana sih caranya jadi teman yang baik dengan membawa dia kepada Kristus? Ya. Bisa ya teman-teman ya. Jadi karena kita semuanya di sini Kristen kan ya. Oke, kalau gitu kita akan ambil dari Alkitab dulu ya teman-teman ya. Ini aku ambil dari ayatnya di Ibrani 10 ayat 24. Katakan bahwa dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Kalau di Easy to Read version ya, we should think about each other to see how we can encourage each other to show love and do good works. Kalau misalnya aku minta sama teman-teman semuanya di sini, yuk silakan berikan cinta kepada Keisha. Pasti semuanya langsung bingung ya, gimana caranya ngasih cinta ya? Apakah dengan emoticon ya? Ataukah dengan gestur tubuh ya, teman-teman ya, kasih love gitu? Susah teman-teman ya. Susah untuk kita mendefinisikan cinta itu tersebut ya, atau kasih dalam bahasa Alkitabnya. So, gimana caranya? Sebenarnya Tuhan tuh kasih kita tools untuk kita menunjukkan kasih satu sama lain. Do good works, yaitu dengan dua hal ini ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang psychological first aid ketika mungkin teman-teman menghadapi ada orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya butuh bantuan kita, tapi kita nggak sadar. Oke, jadi aku akan masuk ke why-nya dulu ya.
Fact-nya kayak gimana sih, fakta-faktanya saat ini yang mungkin teman-teman pernah jumpai di sekeliling atau bahkan mengalaminya sendiri. Siapa tahu setelah training ini teman-teman justru ngerasa, oh ya ternyata gue butuh bantuan ya. Oke, jadi bisa aja teman-teman. Dan yang kedua adalah kita akan sama-sama untuk melihat kembali gimana sih caranya untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa memaksa ya, ataupun dengan menakut-nakuti, enggak, tapi kita dengan psychological first aid menunjukkan kasih yang Tuhan udah kasih sebenarnya ke kita. So, teman-teman, kita akan masuk ke bagian yang pertama dulu ya. Semuanya ready? Yang ready boleh dong kasih aku reaction jempolnya nih di sini. Yes, oke, thank you. So, teman-teman, kita akan masuk ke yang pertama ini ya. Beyond the memes ya. Teman-teman pasti udah pernah lihat juga ya memes-nya ini ya. Ini stiker pentol yang mungkin berseliweran juga di WhatsApp-nya teman-teman semuanya. Ada yang, oh, laptopnya lelah nih bos. Atau kram otak. Belum mati kan, revisinya saya tunggu ya. EOD ya, tahu EOD nggak teman-teman? End of day ya. Kamu walaupun cuti tetap bisa kerja kan? Atau weekend itu apa? Apa itu weekend? Sebenarnya teman-teman di balik meme yang ini ya, di balik hal-hal yang mungkin kita anggap bercanda, ada rasa lelah di dalamnya ya. Ada capek, ada sedih mungkin, ada kemarahan yang akhirnya ya udah terlontarkannya adalah dengan meme-meme ini, teman-teman. Dan hati-hati juga nih, mungkin selama ini yang kita lakukan adalah kita dalam tanda kutip mengabaikan rasa capek, rasa lelah, rasa malah dengan yang namanya toxic positivity syndrome. Ada yang pernah dengar teman-teman toxic positivity? Belum lama ini ke highlight ya di TikTok ya teman-teman, mungkin berseliweran juga di FYP-nya teman-teman tentang toxic positivity syndrome. Di mana ketika kita mengalami yang namanya sad, ya sedih ataupun marah, kita justru ngerasa bersalah. Wah, ini tadi kerjaannya setan nih. Atau ketika teman-teman ngerasa kayaknya hari ini bad day deh, tapi yang keluar di sosial medianya adalah quotes-quotes ya, penyemangat, "Nggak apa-apa hari ini is just a bad day, not a bad life." Nah, pasti pernah lihat kan, quotes-quotes seperti itu ya. Mencoba untuk staying positif all day, all the time ya, itu juga dimasuk dengan toxic positivity. Atau kita coba untuk hiding yang namanya painful emotion. Ketika ditanya sama orang lain, jawabannya adalah, "Kamu kenapa? Nggak apa-apa kok, tenang aja, nggak apa-apa," ya. Atau bahkan kita dismissing other of difficult feeling. Mencoba untuk mengabaikan rasa takut, rasa marah, rasa sedih, dan menganggap bahwa everything is fine, ya. Atau bahkan kita ignoring all the problem. Rasa ya udahlah, hempaskan saja. Padahal sebenarnya teman-teman, ini bukan karena kita mencoba untuk sesempurna itu ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti ada sebabnya. Penyebabnya apa sih? Ya, ada yang namanya gangguan pada fungsi sel syaraf otak. Ya, jadi aku punya teman yang memang dia penderita depresi. Oke. Dan dia seringkali cerita kalau dia itu disalahartikan. Mungkin teman-teman juga pernah punya teman yang depresi dan disalahartikan, pasti teman-teman tahu ya disalahartikannya apa. Dicapnya adalah, oh ya udah nih, kurang baca Alkitab ya. Atau nggak deket nih sama Tuhan ya. Jadi keluarlah hal-hal yang seperti itu. Padahal sebenarnya kalau dia cerita, yang terjadi adalah dia punya gangguan di fungsi saraf otaknya. Di mana seharusnya ya otak kita itu bisa ngeproduksi sendiri yang namanya endorfin. Dopamin ya, dopamin itu yang bikin kita happy. Tapi karena dia ada gangguan sama fungsi saraf otak, situasi yang sebenarnya bisa ngeluarin dopamin itu yang bikin dia happy, jadinya nggak bisa keluar di sana. Oke, yang keluar malah yang sebaliknya. That's why untuk ngeluarin dopamin itu dia harus minum obat antidepresan secara rutin. Oke, jadi bukan karena dia jauh dari Tuhan, ya, bukan karena dia nggak rajin berdoa atau nggak rajin baca Alkitab, enggak.
Ada yang namanya gangguan pada fungsi saraf-saraf otak. Atau ya, ada yang namanya trauma atau kedukaan. Mungkin ya, orang-orang yang mungkin udah lama nggak datang ke gereja, bisa jadi karena mereka punya trauma khusus ya, atau mungkin lagi dalam keadaan duka, lagi kehilangan misalnya, atau lagi ngalamin keguguran, atau lagi kehilangan orang yang dia sayang ya. Bukan karena dia males ke gereja atau menolak datang ke gereja, tapi ya memang karena lagi ngalamin yang namanya trauma, kedukaan. Atau bisa juga karena gaya hidup, teman-teman. Ya, ada juga yang kayak karena adiksi itu macam-macam ya. Tanpa aku sebutin, pasti teman-teman juga tahu adiksinya apa aja ya. Dan stres ya. Setiap kita respon terhadap stresnya itu macam-macam. Ada yang karena stres nggak bisa tidur, ada yang karena stres dia justru tidur terus ya, ada yang nggak bisa makan, tapi ada juga yang makannya banyak banget ketika dia stres. Jadi ternyata manusia itu sekompleks itu, ya. Tidak karena satu hal menyebabkan hal lain, tapi bisa jadi ada hal lain di baliknya. So, untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita memerlukan yang namanya psychological first aid. Apa itu ya? Ini aku akan share ke dalam 3 langkah pemberian dukungan psikologis awal, ya. Yang pertama-tama adalah look. Coba ketika ada orang yang datang sama kita, ya, mau sharing keluhannya, yuk sama-sama kita pay attention to the situation. Setelah kita mencoba untuk look, lakukan yang kedua, listen. Pay attention to the person. Oke, selanjutnya adalah link. Take action to help. Dalam link ini nggak selalu kita yang turun tangan tolong ya, tapi kita bisa link dia ke orang lain atau tenaga yang lebih profesional dari kita. So, kita akan breakdown satu-satu, teman-teman. Yang pertama-tama adalah look. Pay attention to the situation. Jika ada orang yang ada di sekitar kita, ya, mungkin mengalami hal-hal yang kurang mengenakan dalam hidupnya, coba untuk lihat dan pelajari sesuatu yang terjadi. Di balik orang yang tiba-tiba menghilang, ya, di balik orang-orang yang tiba-tiba tidak respon ketika kita berbicara, ada sesuatu di dalamnya, teman-teman. Coba lihat dan pelajari sesuatu yang terjadi. Yang kedua, amati. Amati siapa yang perlu dibantu. Terkadang orang yang kelihatannya baik-baik aja, ya, itu justru mereka menyimpan banyak hal. Bahkan ada salah satu psikolog, dia bilang kayak gini, orang yang terlihat terlalu happy, bisa jadi dia menyimpan kesedihan yang paling dalam dalam hidupnya. Ya. Dan yang ketiga, coba untuk identifikasi. Identifikasi kebutuhan dasarnya itu apa sih? Terkadang orang yang datang nih ke Keisha untuk cerita, seringkali yang mereka harapkan adalah bukan saran, melainkan lebih kepada dengerin dong Kes cerita gue. Percayalah teman-teman, orang yang lagi berduka, mereka itu nggak perlu dihibur dengan cerita-cerita yang ada di tahun 80, 70, tokoh A, tokoh B, tokoh Alkitab C. Mereka nggak perlu itu. Mereka cuma butuh kita temenin dia sebenarnya. So, identifikasi kebutuhan dasarnya apa. Oke? Dan yang keempat, lihat reaksinya. Amati reaksi emosi yang muncul. Ada orang yang marah, yang keluar adalah nangis. Ada orang yang lagi sedih, yang keluar justru ketawa. Jadi coba yuk kita sama-sama amati reaksi emosi yang muncul sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, gimana caranya untuk mengamati si Kes? Nah, ini kita bagi dalam 4 hal ya, teman-teman. Yang pertama-tama, amati respon terhadap stres berdasarkan kognitif. Ini kita sekaligus ini ya, coba kita self reflection ya. Jangan-jangan kita lagi stres nih saat ini. Secara kognitif, orang yang lagi stres biasanya itu sulit berpikir, sulit buat ambil keputusan, sulit konsentrasi ya, ngerasa bingung, nyalahin diri kita sendiri, memiliki masalah dengan ingatan, apalagi yang cewek-cewek ya. Aku pun juga merasakan ya, ketika keluar rumah panik. Aduh, tadi udah matiin catokan belum ya? Udah cabut colokan belum ya? Ya jadinya lupa tuh ya, cepet lupa. Dan pikirannya jadi selalu negatif dan ngerasa tidak berdaya.
secara emosi apa yang dirasakan ya, shock, mudah marah, takut ya, sedih, ngerasa bersalah, cemas, atau bahkan disosiasi. Disosiasi apa sih? Ketika mengaitkan satu hal dengan kaitan yang lain ya, itu disosiasi. Ada juga yang namanya sosial, di mana dia berjarak atau narik diri dari komunitasnya ya, atau dari gereja misalnya, atau dari apapun itu. Jadi dia menarik diri, mudah untuk berkonflik dengan orang lain, menyalahkan orang lain, suka yang namanya provokatif ya. Dia yang nyulut api, dia yang kabur habis itu. Dan memberontak, berkurangnya tingkat keberfungsian. Kayak yang tadinya mungkin semangat nih untuk ikut RL, tiba-tiba kayak oh ya udah deh gak usah deh. Nah itu ya. Itu sebenarnya tanda-tanda teman-teman ya. Yang fisik juga ngalamin namanya masalah tidur. Ada orang stres yang tadi yang aku udah sebutin ya, tidurnya jadi banyak atau tidurnya berkurang. Atau mudah lelah. Bangun pagi, bangun udah lelah duluan. Psikosomatis, tangan misalnya berkeringat, perutnya rasanya selalu nggak enak, tapi ketika ke dokter, dokter bilang nggak ada masalah apa-apa. Biasanya itu disebut dengan psikosomatis, ya, atau pencernaannya terganggu. Karena mencret itu ya, teman-teman, aduh sorry ya. Ya jadi yang namanya mencret itu terkadang juga nandain kalau kita tuh sebenarnya lagi dalam keadaan stres juga. So, teman-teman, setelah kita mencoba untuk look at the situation, coba listen, pay attention kepada the person-nya, ya. Ketika ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin butuh bantuan kita, coba untuk dekati. Orang-orang yang mungkin memerlukan bantuan. Oke. Kemudian tanyakan kepada orang tersebut mengenai apa yang mereka butuhkan, serta kekhawatirannya mereka tuh apa sih? Dan cobalah untuk dengarkan cerita mereka. Tenangkan mereka, bukan nasehati. Ya. Karena percayalah orang-orang yang lagi butuh pertolongan kita, seringkali yang mereka ingin dengarkan bukan nasihat, ya, tapi didengarkan terlebih dahulu, teman-teman. Oke. So, ini ada satu tips juga buat teman-teman, gimana caranya kita bisa melakukan yang namanya active listening sebenarnya. Ini dimulai dari eyes. Ketika ada yang bercerita sama kita, berikan perhatian dengan penuh ya. Pakai kontak mata dan kesadaran penuh. Jangan ketika ada orang yang cerita sama kita, yang kita lakukan adalah sambil main handphone ya, atau matanya kemana-mana ya. Beda cerita kalau orangnya memang ADHD ya. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah dengan ADHD, so atau ya ketika ada orang yang cerita sama kita, apalagi masalahnya serius teman-teman, silakan berikan perhatian penuh. Dan yang kedua, ears, dengarkan baik-baik apa yang jadi kekhawatirannya mereka. Oke? Dan selanjutnya adalah heart. Tunjukkan kepedulian dan rasa respect kita. Percaya atau tidak, orang yang kita lagi ajak ngomong saat ini ya, atau siapapun itu, mereka bisa nangkep loh sinyal-sinyal dari kita. Beneran didengerin atau enggak ya. Orang tersebut tulus atau enggak nih nolong kita. So, teman-teman, ini aku ada sedikit quiz ya. Menurut teman-teman, kalimat seperti ini oke atau enggak ya? Sudah, nggak usah menangis. Ada orang di luar sana yang nasibnya lebih menderita dari kamu. Is it okay or not? Coba ada yang mau bantu jawab? Kira-kira oke atau enggak nih, teman-teman? Aku melihat Elizabeth geleng-geleng ya. Kenapa? Kenapa ini tidak disarankan? Kenapa, teman-teman? Membanding-bandingkan orang ya. Yes, betul ya. Jadinya malah comparison. Kita ngebandingin ya kayak orang lain aja bisa, masa lo sendiri enggak sih? Percaya itu tidak akan menolong apa-apa, teman-teman. So ini no ya. Atau yang kedua nih, sabar Mbak, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Menurut teman-teman ini oke atau enggak sih untuk didengerin sama teman-teman kita yang mungkin butuh pertolongan kita? Is it okay? Sabar Mbak, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Teman-teman mungkin pernah dapet kalimat ini ya. Udah tenang aja, everything is fine ya. Balik lagi teman-teman, hati-hati juga sama yang namanya toxic positivity ya. Karena aku rasa teman-teman di sini juga
pasti tahu juga ya, Tuhan Yesus aja pun pernah ngalamin yang namanya sedih, ya, ngalamin yang namanya ditinggal orang lain. So, it is okay kok sometimes kalau ngalamin yang namanya sedih. Apapun yang dialami sama teman kita itu valid, teman-teman. Jadi, untuk yang kayak gini, enggak ya. Atau yang kayak gini nih, ikhlaskan ya kepergiannya, ini lebih baik baginya. Nah, kalau kalimat kayak gini gimana, teman-teman? Misalnya di rumah duka nih, terus kita ngomong gini nih, udah ikhlasin ya, ini lebih baik kok buat dia ya, ini yang terbaik, ini udah jalannya. How do you think, teman-teman? Coba kita tanya sama suamiku ya. Ini dong Joshua. Siap. Kan dirimu kan pernah kehilangan ya, kalau aku kan belum. Jangan dong. Ketika misalnya kalau kamu di rumah duka nih, terus ada yang ngomong kayak gini, ikhlaskan ya kepergiannya itu lebih baik baginya. Udah Menurut tahu. kamu oke apa enggak? Kurang tepat sih. Kurang tepat kenapa? Karena orangnya yang ini juga tahu, cuma kan dia emang lagi berduka gitu. Nah, ya teman-teman, hati-hati juga ketika kita berada di posisi teman-teman kita yang lagi berduka. Gak selamanya kalimat ini itu comforting. Ya teman-teman, kenapa nggak comforting? Apa dari meja makan bisa nggak nanti? Ya? Tapi dokter bilang apa? Oke. Alright. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman, jadi untuk kalimat seperti ini tidak tepat ya. Akan jauh lebih baik kalau kita mendengarkan ceritanya ya tanpa perlu menasehati tanda kutip, karena balik lagi orang-orang yang lagi bersedih, orang-orang yang lagi butuh kehadiran kita, mereka belum tentu butuh nasihat kita juga. So, tetap ya. Atau kalimat yang selanjutnya nih, aku ngerti ini berat bagimu, adakah yang bisa aku bantu? Tepatkah teman-teman? Yang setuju tepat boleh kasih jempol. Yang enggak boleh kasih jempol ke bawah. Yes, ya. Ini tepat teman-teman. Kadang sebagai sahabat, sebagai teman ya, tugas kita adalah menawarkan bantuan juga. Oke? I know it is hard for you. What can I help? Itu jauh lebih baik daripada lu harus lu tahu nggak ada tokoh ini? Lu tahu nggak ada cerita tentang ini? Itu jauh lebih baik dibandingkan kita menasehati dalam tanda kutip ya. Dan yang terakhir nih, apakah kamu mau saya bantu hubungkan dengan keluarga? Is it okay? Yes. Ya. Terkadang ada juga teman-teman kita mungkin butuh kita sebagai perantara ya untuk orang-orang mungkin yang dia sulit untuk ngomong langsung ya, butuh kita sebagai perantara, it is okay juga untuk membantu dia terhubung sama keluarganya ketika mungkin dia lagi nggak bisa ngomong secara langsung sama keluarganya gitu. So teman-teman, ini ada do and don'ts-nya ya. Yang pertama-tama dengarkan mereka, berikan kehadiran kita sepenuhnya ya, jangan yang namanya menghakimi. Hopefully keluar dari Zoom ini gak ada yang menghakimi ketika ada orang-orang yang mungkin lagi cerita sama kita ya, dan katakan hal-hal yang menenangkan dan mendukung mereka. Jangan apa ya? Jangan tanyakan apa yang mereka butuhkan. Maksudnya jangan tanyakan apa yang mereka tidak butuhkan. Ini sorry, ini typo ya, teman-teman ya. Kemudian jangan buat asumsi nih mengenai pengalaman mereka. Mungkin selama ini yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk mengaitkan ya. Atau biasanya itu disebut dengan ad hominem ya, teman-teman. Oh, ini karena ini. Kamu ngalamin ini karena Tuhan mau ngajarin kamu sesuatu ya, atau kamu kayak gini karena kamu jauh sih dari Tuhan ya, kamu jarang ke gereja kan, itu tandanya rohani kamu lagi down ya. Jadi itu kayak membuat asumsi ya teman-teman mengenai pengalaman mereka. Jangan lakukan itu ya. Dan apalagi jangan meragukan cerita mereka. Ah, masa sih? Hah? Iya, kok bisa sih?
hati-hati juga dengan respon kita ya, teman-teman. Jangan seolah-olah kita meragukan cerita, apalagi khususnya mereka yang mungkin lagi ngedown banget nih dan butuh banget sama kita. Ya. Ini ada beberapa esensial communication skill ya. Yang pertama-tama adalah body language-nya kita, teman-teman. Lakukan yang namanya kontak mata ya. Postur tubuh kita terbuka ya, jangan sambil dengerin sambil tangannya dikempit, diketek ya. Nah, hati-hati juga nih sama body language-nya kita. Karena katanya 70% yang orang lain terima dari kita itu bukan kata-kata loh, tapi lebih kepada body language-nya kita ya. Dan usahakan juga walaupun setegang apapun yang diceritakan tetap relax. Yang kedua, bicara tentang verbal message ya. Ketika ada yang cerita sama kita, usahakan ikuti pace dari lawan bicara ya. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti dan sometimes silent is a form of help. Gak mesti harus dia ngomong kita ngomong, dia ngomong kita ngomong, enggak juga. Terkadang hanya anggukan kepala ya, hanya pegang tangannya atau memperhatikan dengan serius, itu bisa juga a form of help juga, teman-teman. Dan lakukan yang namanya active listening. Bertanya ya, gunakan pertanyaan terbuka, paraphrasing ya, summarizing juga, refleksikan ceritanya dan perasaannya. Ya, ini beberapa tips untuk essential communication skill, teman-teman. Lalu, setelah kita mencoba untuk look dan listen, lakukan yang namanya link. Terkadang kita bukan yang jadi dalam tanda kutip juru selamatnya ya, teman-teman. Sini, gue bantu. Terkadang memang kita nggak bisa membantu banyak. Yang bisa kita lakukan adalah kita link. Hubungkan ya, untuk tetap terhubung dengan relasi dekat atau pihak luar. Gunanya apa sih? Apa dampak positif dengan kita keterhubungan dengan orang lain? Pertama-tama nih, kesempatan dan kapasitas yang lebih besar ya untuk memecahkan masalah, mendapatkan penguatan juga, serta rasa dipahami serta penerimaan. Dia juga punya kesempatan ya untuk berbagi pengalaman dan informasi tentang penanganan profesional. Oke, ini ada beberapa tipsnya ya teman-teman. Ada yang disebut dengan magic breath. Ya, jadi breathe in deeply to bring your mind home to your body. Ada yang pernah tahu teman-teman magic breath? Ini 478. Ya. Jadi 4 detik hirup napas ya. Tahan 7, kemudian hembuskan 8. Yuk, kita coba ya sekarang ya sama-sama ya. Yuk. Ambil napas. 1 2 3 4, tahan. 7 6 5 4 3 2 1, hembuskan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Jadi itu semacam relaksasi, teman-teman. Ketika mulai lagi panik ya, aduh bingung nih mau ngapain ya. Nah, teman-teman bisa praktek ini. Ini juga yang diajarin sama psikolog aku juga. Ya, lulusan psikologi ke psikolog. Yes, teman-teman. Aku pun pernah datang mencari bantuan ke psikolog juga. Ya, Joshua pun tahu juga aku ke psikolog ya. Dan aku nggak malu untuk hal itu ya, teman-teman. Jadi ceritanya adalah ketika aku move ke tempat baru nih, ke rumah baru, aku ngalamin nggak bisa tidur sama sekali. Dan itu parah banget, teman-teman. Nggak bisa tidurnya adalah bukan cuma 2 hari ya, atau 3 hari, tapi seminggu full nggak bisa tidur. So yang aku lakukan adalah aku ngerasa I need help, apalagi dari profesional. Nah, ini salah satu teknik yang diajarin sama psikologku juga, yang membantu aku untuk relax. Ya. Nggak tegang lagi, tapi relax, dan lama-kelamaan sekarang tentunya bisa tidur dengan lenyap juga ya, teman-teman ya. So, it's okay ya to seek help. Atau mungkin teman-teman bisa ngelakuin yang namanya ini, reaching out and connect. Kita akan bantu orang-orang yang datang sama kita untuk link ke aplikasi, ya, untuk self-help, untuk dapat dukungan psikologis lebih lanjut. Ini ada yang namanya layanan telekonseling sejiwa dari HIMSI. Ini teman-teman kalau misalnya butuh, silakan dicatat ya. Nomor teleponnya 119, extension-nya 8. Atau misalnya teman-teman nih, ada juga
gangguan psikologis yang dialami ketika mengalami penyakit COVID. Itu juga ada, teman-teman, ya. Jadi di HIMSI pun juga ada edukasi tersebut. Ini teman-teman bisa lihat juga ya, psikoedukasi. Ada, oh ya, HIMSI itu apa ya? HIMSI itu adalah Himpunan Psikolog Seluruh Indonesia. Ya, teman-teman. Jadi ini sangat terpercaya yang aku share ini. Kemudian ada juga audio relaksasi. Di YouTube pun juga banyak ya teman-teman untuk relaksasi itu seperti apa. Bahkan sekarang udah canggih ya, di Apple Watch pun ngingetin kita untuk napas, ambil relaksasi sehari, teman-teman bisa set mau 2 kali sehari, mau 3 kali sehari, itu tergantung kebutuhan. Atau gunakan aplikasi ini nih, namanya Get Mood Fit. Ketika mungkin teman-teman ngerasa, kok mood gue kayaknya swing banget ya, hari ini happy banget, besok kok aduh sedih banget, kesel banget, besoknya lagi happy gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya itu bisa di-track juga dengan si Get Mood Fit ini. Jadi silakan teman-teman kalau mau download, ini juga aplikasi yang bagus banget untuk ngebantu kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mereka bisa reaching out for help. Oke. So, teman-teman, aku mau tutup sebenarnya dengan quotes ini ya. To take care of others, start by taking care of yourself. Akan sangat mustahil kita mau menolong orang lain, tapi sebenarnya diri kita sendiri itu butuh bantuan. Ya, jadi hari ini mungkin ada salah satu ataupun siapapun yang di sekitar kita ataupun ada orang-orang di sekitar kita yang semestinya butuh bantuan, tapi sebelum kita tolong mereka, coba yuk untuk tolong diri kita sendiri. Sudahkah kita sayang sama diri kita sendiri? Sudahkah kita memperhatikan hal-hal yang terjadi di tubuh kita, reaksi-reaksi kita terhadap masalah, stres, itu seperti apa ya? So, untuk take care of others, start by taking care of yourself. Oke, that's it. Itu aja teman-teman dari aku. Thank you. Yes. Ada yang mau tanya mungkin? Ya, teman-teman semua bisa kasih emoji tepuk tangan, applause, Thank kasih you. emoji jempol, love gitu karena what amazing ini ya, materinya keren, cara penyampaiannya juga mantap banget Kesia. Thank you untuk hal-hal yang mungkin bisa kita pelajari malam ini, hal-hal yang nggak kita realize sebelumnya gitu kan. Ada yang mau bertanya, bisa bebas di kapan lagi waktunya nih, kita kedatangan seorang psikolog, Raina pula. Belum psikolog. Kerjanya psikologi. Ya, sambil yang lain mengumpulkan, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai yang tadi udah dibahas gitu ya, mungkin juga sedang mengalami, karena kan kita semua tahu bahwa hal-hal kita nggak perlu menutupi gitu. Mungkin ada banyak yang suka punya, maksudnya gue juga dulu ngalami kayak menunjukkan weakness itu kayak kelemahan banget gitu kan, kayak menunjukkan kelapuhan itu sesuatu yang gimana gitu, memalukan gitu, dianggap sebagai hal yang memalukan. Tapi tadi kita udah dengar juga kan gimana Kesia dengan jujurnya gitu bilang ya dia juga mencari pertolongan gitu, dan kupikir semua yang punya kesempatan untuk mencari pertolongan carilah gitu, daripada dipendam, daripada ditutupi gitu. Cici mungkin nanya duluan kali ya, Kes. Oh, boleh. Sambil yang lain mungkin mengumpulkan. Oh, ada yang mau nanya, Ci? Oh, ada nih, ada. Siapa nih? Aku, Bung Onggi ganteng. Oh iya, Asik. Silakan Bang Anggi. Iya, tapi aku minta maaf kalau tadi di awal nggak masuk ya. Cuman aku mau nanya, ini kan sesuai dengan keadaanku ya. Jadi aku mau nanya, kira-kira bisa nggak kesehatan mental atau penyakit mental itu sembuh dengan sendirinya tanpa kita konsultasi? Karena gini, aku juga punya pengalaman kan, mungkin teman-teman real estate tahu ya, aku pernah punya pengalaman patah hati kan gitu, dan itu buat aku kacau lah. Nah, aku udah ngelewatin tuh yang namanya apa ya, yang namanya keadaan mental yang benar-benar terguncang gitu. Nah, tapi lama kelamaan aku rasa kayaknya dia
sembuh sendiri gitu, sembuh sendiri karena aku memang nggak pernah konsultasi ya soal kesehatan mental itu sama psikolog ya. Jadi mungkin aku mau tanya itu aja, apa memang itu bisa sembuh dengan sendirinya atau perlu bantuan dengan konsultan kayak gitu Kak. Udah itu aja. Oke, terima kasih Bang Dedi ya